Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar. Di sini kita ada 3 materi yang akan dibahas. Ada pointer, ada struct, ada operasi file. Nah, untuk pointer dan struct, aku saranin, emang bukan saranin nih, kalian emang harus ngerti fungsi itu kayak gimana dulu. Soalnya kayaknya praktikum kemarin masih banyak banget yang nggak ngerti fungsi. Jadi, aku sangat rekomendasiin kalian belajar fungsi, pahamin fungsi gimana, karena kalau kalian nggak ngerti fungsi, kalian bukan nggak bisa, susah banget buat ngerti struct itu gimana, pointer itu gimana. Nah, gini, pertama-tama kita masuk pointer ya. Ini kan fungsi namanya ya, ini fungsi. Pointer itu sebenarnya udah aku jelasin sebelumnya, yang aku di materi fungsi, itu kan ada pass by value, ada pass by reference. Nah, pass by value dan pass by reference pass by value, pass by reference, pass by pointer. Nah, pass by pointer itu sudah mencakup penerapan pointer itu gimana dan nggak ada tambahan-tambahan lagi sebenarnya. Ya udah, gitu-gitu aja. Nah, ini kan pass by pointer. Bedanya, kemarin aku kayak nggak jelasin kalau pass by value itu semisal kita ini integer D, ini juga D, lalu kita ini hapus. Nah, ini kita ubah D sama dengan 5. Nah, pakai gini. Nah, kalau pakai pass by value, ini kan nggak pakai pointer. Intinya ini nggak pakai pointer. Kalau kita awalnya masukkan A-nya 5, terus kita ubah, ini D itu sama kayak A ya, Kak. Ini, aduh, kalau nggak ngerti fungsi, bahaya ini. Jadi, D ini itu cuma namanya doang. Mau diisikan sembarangan juga nggak apa-apa. Mau diganti huruf-huruf gini-gini juga nggak apa-apa. Yang penting, waktu dipanggil di fungsi ini, namanya kalian manggil dari variabel A, gitu ya. Nah, kalau semisal A-nya 5, di cout A, harusnya muncul 5 kan? Lalu kita ganti angka dari variabel A, yang awalnya 5, kita ubah jadi 8. Di cout D, munculnya angka 8. Bener kan? Nah, lalu kita coutkan lagi A-nya. Kira-kira A yang muncul itu 5 atau 8? Ayo. Yang muncul itu 5. Coba ya nih kalau nggak percaya. Nih, 5, 8, 5. Kak, kenapa kok 5 lagi, Kak? Padahal ini kan sudah diubah ke 8. Nah, karena ini pass by value. Gimana pass by value? Kalau pass by value itu eh, variabel yang di sini, ketika diubah di dalam fungsi, itu hanya akan diubah di fungsinya aja. Tapi yang di main itu nggak ikutan berubah. Makanya, ketika dipanggil cout A lagi, A-nya tetap pakai A yang ini. Karena A yang 8 itu A yang di dalamnya ganti angka. Nah, jadi A yang di sini tetap, A yang diganti angka, A yang berubah. Nah, caranya biar ikut berubah gimana, Kak? Caranya ya adalah pakai pointer. Kita pakai pointer. Kita pakai pointer. Kita pakai pointer. Nah, kalau pakai pointer, jangan lupa ketika dipanggil kita tambahkan dan. Kemarin kan aku bilang gampangnya buat netralisin. Anggaplah pointer ini kalau di matematika negatif dan ini positif. Caranya biar netral kan negatif harus ketemu positif kan. Nah, makanya ketika kita punya fungsi yang isinya pakai pointer, ketika dipanggil harus pakai dan biar jadi netral. Kurang lebih gitu gampangnya. Kalau aku ngejelasin secara eh, informatika sepertinya bakalan repot. Yang penting kalian ngerti aja konsepnya gimana. Oke, lanjut. Ketika kita pakai pointer dan kita ubah D-nya jadi 8, ini juga berubah jadi 8. Coba dulu ya. What? Cout does not name a type. Time code runner. Ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa nggak bisa, guys? Nah, apalah tiba-tiba error. Bikin panik dikit nggak ngaruh. Nah, ini awalnya A, itu 5. Bener kan? Lalu ini 8 hasil dari ganti angka. D-nya jadi 8. A-nya jadi 8. Lalu di cout kita tampilin A, yang muncul bukan 5.
tapi 8. Kenapa kok bisa 8? Nah, karena ketika kita pakai pass by pointer, yang dimasukkan ke sini itu anggapannya bukan angka dari variabel A, tapi variabel A-nya. Bedanya kalau tadi pass by value, ketika dimasukkan tanpa pointer, yang masuk ke D ini cuma angka 5-nya doang, bukan integer A-nya. Nah, kalau kita pakai pointer, itu yang masuk ke sini integer A-nya. Alhasil, ketika ini diubah, integer A juga ikutan berubah. Kayak gitu. Kalau bingung tanyakan, aku jujur aja, aku pointer baru ngerti waktu semester 2, karena di semester 2 tuh pointer bakalan sangat amat kepake banget. Jadi, aku saranin kalian pahamin pointer, dan kalau kalian nggak paham wajar. Aku akui wajar banget. Aku juga susah paham tentang pointer itu gimana, dan aku bingung pointer itu penerapannya apa gitu loh. Kalau kalian bingung nggak apa-apa, ngomong aja. Emang normal kok kalau misalnya pointer itu susah dimengerti. Oke, sampai sini kalau bingung tanya aja, kita lanjut ke berikutnya. Kita udah buat pointer kayak gini, kita lanjut masuk ke struct. Aku ambil aja dari... Aku sebenarnya udah lama banget nggak pakai struct, jadi aku agak-agak lupa. Kita buat struct-nya di sini. Kita buat struct. Misal kita kasih nama apa ya struct? Struct Gojek driver lah. Anggap ini driver. Ini sebagai judul aja, kalian waktu ngasih nama ini sebenarnya itu bukan nama variabel, tapi kayak judul dari struct-nya biar kalian ketika menganalisa program itu ngerti loh. Driver itu nanti itu ya biasanya kalau misalnya ini ya aku cerita dikit, bukan materi. Biasanya kalau project akhir kalian butuh lebih dari satu struct. Struct A, struct B, struct C. Nah, ini mau dinamai apa itu bebas. Yang penting bagaimana kalian memudahkan kalian untuk ngerti struct ini isinya apa gitu loh. Jadi karena kita mau ini contohnya aku mau ngebuat data diri dari driver Gojek. Jadi aku namai struct driver kayak gitu ya. Misal di dalam struct itu kita bisa isikan variabel-variabel dari driver. Misal string nama lah ya. Normal. Apa lagi? Nama apa lagi guys kalau motor? Plat nomor ya? ID. Ada nggak sih ID Gojek? Kasih lah ya ID lah ya. ID, plat nomor, kendaraan. Ini nggak sih ya? Expected. Oh, lupa. Nah, kendaraan. Apa lagi ya kalau misalnya driver. Udah lah ya. Jenis kelamin lah, kasih satu. Jengkel, jenis kelamin. Di sini kalian bisa buat variabel sebanyak-banyaknya. Mau ngasih integer A juga nggak apa-apa. Apa ya kalau misalnya, oh integer umur gitu. Umur gini, nggak apa-apa. Mau dikasih lagi, apa lagi ya? Misal string tingkat kegantengan, integer rating. Apalah kenapa hijau ya? Sorry. Identifier. Lah, VS Code ku error tadi. Integer rating gitu. Oke ya. Nah, di sini setelahnya struct, ini kan kosong ya. Kalian bisa isikan sesuatu misal dengan nama sama, misal driver ya. Bisa kayak gini. Bisa juga kalian isikan Gojek. Nah, Kak, gunanya ngisikan di sini buat apa? Nah, kita sebelumnya kita coba hapus aja dulu. Kita punya struct gini kan. Struct itu apa? Struct itu fungsinya biar kita bisa ngebuat variabel yang bisa dipakai di mana aja. Maksudnya di mana aja gimana, Kak? Jadi gini. Misal kita punya variabel, tapi kita definisikan di integer main. Ketika kita punya variabel di integer main, kita nggak bisa pakai variabel itu ke dalam fungsi-fungsi yang lain kecuali dipanggil. Ya kan? Dan kalau misal kita punya banyak variabel dan mau dipanggil semuanya ke fungsi, bakalan repot. Bener nggak? Dan juga, kalau kita punya variabel di dalam fungsi,
kita nggak bisa pakai variabel tersebut di dalam main. Sebaliknya kayak gitu kan ya. Jadi, gimana caranya biar kita bisa buat variabel yang bisa dipakai di fungsi dan juga di main gitu. Nah, gitulah fungsinya struct. Jadi kita bisa buat variabel nama, ID, plat nomor kendaraan yang semua variabel ini bisa kita pakai di dalam fungsi ataupun main. Jadi kita nggak perlu buat variabel yang berulang-ulang gitu loh. Kayak semisal, kita mau ngebuat, kayak kemarin misal kalkulator ya. Kalkulator kita ngebuat serak angka 1, angka 2 gitu. Nah, jadi ketika kita mau ngebuat kalkulator di main, kita nggak perlu lagi deklarasi angka 1, angka 2. Kita tinggal panggil struct-nya aja, biar nanti angkanya bisa masuk ke dalam variabel gitu. Kayaknya bingung ya? Gini deh, aku kasih contoh aja. Misalnya kita pakai Gojek gini ya. Struct namanya Gojek. Ini ada dua macam penamaan. Aku lupa yang satunya gimana. Aku jujur aja lupa, nyontek aja ya. Ketimbang sok tahu salah gitu. Setauku aku mesti pakai yang kayak gini soalnya. Dipanggilnya di sini biar enak gitu waktu pemanggilan. Sik. Tenggat. Aku jujur-jujuran aja lupa soalnya. Aku coba-coba ya. Coba. Bukan. Aku lupa gimana. Masa pakai titik? Enggak, aku lupa seriusan. Jadi pakai yang gini aja deh. Biar enak. Nah. Biar enak kayak gini aja. Fungsinya Gojek buat apa? Fungsinya Gojek buat memanggil struct-nya. Kayak misal, kita punya fungsi void, apa ya? Void masukkan nama. Gini. Oke. Sorry. Variabelnya nggak usah diisikan, nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Karena kita cukup panggil dari struct-nya aja. Contoh. Misal, kita panggilnya gini, Gojek titik nama gini. Nah, Gojek titik nama sama dengan gitu. Akbar. Udah. Jadi kalian bisa ngebuat variabel tanpa perlu deklarasi dulu. Ini kan nggak ada kayak misal integer nama, nggak usah kan. Jadi kalian tinggal langsung aja Gojek nama sama dengan Akbar gini. Misal kita mau buat lagi, misal Kak, kita mau buat nama lebih dari satu. Caranya gimana Kak? Kalau misal kalian gini, lagi, nama. Sama dengan ganti siapa? Putra. Gini ya. Nah, yang muncul gimana Kak? Coba kita tes. Nama. Oke, buat gini. Nah, nanti munculnya gimana, Kak? Yang muncul Akbar atau Putra gitu. Ya, kita coba. Ini hapus saja ya. Oke. Yang muncul gimana, Kak? Nih. Keluarnya Akbar sama Putra. Loh, Kak, kok bisa? Padahal kan variabelnya sama-sama Gojek nama, tapi kenapa yang muncul Akbar sama Putra, Kak? Karena ketika ini sebenarnya nggak bisa pakai Gojek nama ini diisi oleh banyak data itu nggak bisa. Jadi semisal kita awalnya isikan Akbar, lalu dideklarasikan sama Putra, yang muncul bakalan yang terakhir. Ini Akbar kan yang pertama. Tapi setelah diubah ke Putra, ya keluar tetap jadi Putra gitu. Yang Akbar udah nggak muncul lagi. Caranya biar bisa banyak variabel di dalam pakai serak nama ini gimana Kak? Caranya kalian deklarasikan ulang dengan cara ya buat variabel string A gitu misal sama B. Jadi A sama dengan objek nama. B sama dengan objek nama. Yang ini si outnya jangan objek nama tapi A. Yang ini B. Nah, tunggu ya. Nanti ada penjelasan lagi. Tuh, keluarnya A, Akbar, B, Putra. Kak, bukannya kalau gini tambah repot ya? Nah, ini aku kasih contoh aja. Misal kalian punya case untuk nanti pasti ada
penerapannya kalau misal kalian mau menggunakan satu satu variabel di dalam struct tapi dipakai yang beda-beda. Yang beda-beda tuh maksudnya bukan cuma di dalam satu void, tapi semisal di void lain juga dipakai lagi Gojek nama, di void lain ada yang pakai Gojek nama lagi. Caranya biar nggak tabrakan datanya ya kalian buat variabel kayak gini, begitu. Kalau misal dibuat langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Nah gini kan bisa sama aja. Cuman nanti kadang aku complicated nih kayaknya deh kalau ngejelasin. Soalnya berkaitan sama project akhir, bukannya aku ngetutup-nutupin, cuma ribet jadi guys. Aku ngejelasinnya bingung gimana. Jadi intinya, kalian kalau mau ngebuat banyak variabel dengan satu struct, caranya adalah seperti ini. Dengan cara ngebuat variabel baru nanti dimasukkan ke nama struct-nya. Kalian juga bisa kayak gini. Misal, ini kita mau deklarasikan langsung kayak gini. String apa ya? Kendaraan sama dengan apa guys? Vario. Nah, kalian juga bisa deklarasikan langsung di dalam struct-nya ini. Jadi, kalian juga bisa buat variabel yang langsung ada nilainya itu pakai struct juga. Gak harus semuanya itu nilai kosongan gitu loh. Jadi, kalian ketika nanti tinggal dipanggil, kayak gini, cout gojek.kendaraan, itu yang keluar udah vario. Tuh, putra vario gitu. Vario, lupa nggak di endline sama aku. Nah, kurang lebih gini ya. Untuk struct itu, yang penting ini aja. Kalau kataku, kalian bisa ngerti penerapan struct gimana, fungsinya struct itu gimana, tujuannya pakai struct itu apa loh. Kalau yang penting udah bisa itu, yang lain-lain insya Allah juga bisa kok. Apa lagi ya kalau struct? Kalau struct sih, jujur saja aku lupa. Takut ada yang kelewat. Eman soalnya. Struct soalnya bakalan kepake banget, terutama di project-project akhir itu kalian pasti punya struct nanti yang akan dipakai. Oh, ada di sini. Kalian jangan fokus sama ininya ya. Jangan fokus sama programnya karena nanti bakalan bingung. Ini nggak usah dihiraukan. Ada pointer-pointer nggak usah dihiraukan. Aku mau ngecek ini doang. Ngecek penerapan struct. Oke, aman. Semana tadi? Nah, ini tadi yang aku jelasin berarti udah clear masalah struct. Kalau kalian bingung, tanya lagi ke aku, jujur aja. Struct ini untuk secara konsep tuh simpel. Coba yang penting kalian bisa deklarasiin variabel yang bisa dipakai di banyak fungsi atau di banyak tempat gitu loh. Cuma kayak pengembangannya Serak nih yang lumayan complicated dan kalian kalau misal punya ide Kak, kalau dibuat gini bisa nggak Kak? Kak dibuat gini bisa nggak Kak? Gak apa-apa, coba-coba aja. Kalau ada error tanya ke aku, bisa-bisa aja kok. Juga kalau Struct ini, kalian tadi kan aku juga tunjukin program-program tadi itu kan Struct-nya ada banyak ya. Kalian juga bisa buat banyak Struct dan nggak harus Struct itu dijadiin satu. Semisal kalian buat program misal apa ya, A10 gitu, gedung A10. Nanti ada isinya kelas, nanti ada isinya mahasiswa, kan repot ya. Jadi kalian buat masing-masing serak mahasiswa, serak kelas itu juga boleh. Jadi kalian gunakan sekreatif mungkin. Gimana caranya biar bagi kalian tuh pakai serak jadi lebih mudah dipahami. Tujuannya serak itu cuma satu, biar kalian mudah memahami dan jadi lebih sederhana gitu ngerjakannya. Lalu juga kita bisa ngebuat struct yang nyambung ke struct lain. Aku lupa, sebentar. Aku lupa. Tak taruh mana ya? Hmm, udah diganti. Nah. Oke. Jadi gini. Mana tadi belajar? Kita punya struct driver. Oh, kita
kita coba pisahkan. Jadi kita buat struct lagi, struct kendaraan. Nah, gini. Jadi ini plat nomor dan kendaraan kita pisahkan. Oke, kita pisahkan aja. Kita buat di sini. Ini contoh penerapannya. Kendaraan jangan vario deh nanti biar macam-macam kendaraannya. Nah, di sini ada struct kendaraan, ada struct driver gitu loh. Jadi nanti ada dua struct yang berbeda kan, otomatis juga pemanggilannya berbeda. Ini problem kenapa? Iya, iya, sorry. Nah, habis itu, kalian juga bisa memasukkan struct ini ke dalam struct lain. Maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, di sini plat nomor dan kendaraan itu kan punyanya struct kendaraan, bukan struct driver. Caranya biar struct driver itu punya kendaraan, punya plat nomor dan kendaraan, kita bisa buat variabel baru, misal string apa ya? Rincian gitu. Nah gini, rincian ini kan kosongan. Jadi kayak isinya cuma string yang kita isikan di variabel lain kalau cuma kayak gini. Nah, kita bisa pakai kayak gini caranya. Kendaraan. Kenapa kendaraannya sama? Ini K kecil deh. K kecil. Kendaraan rincian. Wait. Nyontek. Struct date. Oh, deklarasikannya bukan string berarti. Ini struct. Oke. Nah, gini. Ini kan struct kendaraan ada di sini. Caranya biar struct kendaraan masuk ke struct driver, kita tinggal panggil aja struct kendaraan. Lalu kita akan namakan sebagai variabel apa. Kita nama kerincian, jadi nanti ketika kita mau manggil kendaraan dari driver, caranya adalah dengan cara seperti ini. Kita coba outputannya aja. Cout. Kita panggil Gojek terlebih dahulu. Gojek dot rincian dot plat nomor. Nah kan, jadi yang awalnya itu kita panggilnya yang Gojek dulu, yang dari driver. Habis itu kita panggil yang variabel rinciannya, nanti otomatis akan muncul variabel dari kendaraan seperti itu. Jadi kan tadi biasanya kan sebelum-sebelumnya kita coba panggil Gojek nama atau enggak Gojek rating gitu. Jadi kan cuma kok dipanggil di sini? Misal Gojek dot rating gitu. Nggak bisa, harus di fungsi. Sorry guys. Gojek dot. Nah, adanya kan cuma umur, ID, jenis kelamin, nama, rating. Tapi kan nggak ada plat nomor dan kendaraan. Sedangkan plat nomor dan kendaraan udah dimasukkan ke dalam driver. Kita panggil dulu struct-nya yang di sini. Namanya kerincian. Rincian. Kita titik lagi. Nah, baru muncul kendaraan plat nomor. Kurang lebih begitu ya. Ini udah penerapan struct. Nggak akan lebih jauh dari yang ini. Ini udah insya Allah aku ngebuat soalnya nggak akan sampai di luar yang aku jelasin dari ini. Paling penerapannya mirip, cuma sedikit dikembangkan aja. Terakhir, wah 23 menit, 24 menit. Operasi file. Nah ini nih yang repot dan jujur saja aku amat sangat banyak yang lupa. Jadi harap dimaklumi dan mari kita salin sintaks ya. aku ingat cara ngejelasinnya, tapi aku nggak ingat sintaksnya, seriusan. Ini offstream bukan. Yang masukin buku di mana ya? Buku baru. Nah, di sini. Aku copy dulu karena aku lupa. Nah, di sini. Jadi, kita kan Bu Anita udah ngejelasin ada F-stream, ada off-stream.
Ada dua macam kan. Fstream itu fungsinya buat gampangnya masukkan data ke dalam folder. Nah, jadi kita misal punya Fstream file. Eh, ini hapus. Yang penting gini aja. Ini hapus. Buku hapus. Oke. Oke, sip. Nah, begini. Gampangnya, Fstream ini buat kalian membuka file dan nanti filenya dibuka untuk memasukkan data ke dalam filenya. Nah, ini nama nggak harus file sebenarnya. Kalian bebas mau ngasih nama apa, semisal ayam kayak gitu gini nggak apa-apa. Mau dinama yang lain sembarang tahu kayak juga nggak apa-apa. Fungsinya ini cuma buat variabel buat pemanggilan sama kayak Gojek tadi. Ini kan Gojek kita mau namai apa bebas. Yang penting, sorry guys, terjeda. Tadi tiba-tiba ada teriakan. Adikku nangis-nangis. Mana ya? Oh ya, Gojek, Gojek. Gojek ini kan namanya kita bebas mau ganti apa. Misal mau diganti Gokar, mau diganti Grab, mau diganti yang lain-lain nggak apa-apa. Ini cuma variabel nama biar nanti struct-nya itu kita bisa manggil sebagai apa gitu loh. Sama seperti file. Yang tadi ini kan awalnya file. Ini cuma biar kita manggilnya itu sebagai apa gitu loh. Jadi biar kita mudah aja. Nah, lalu .open itu buat ngebuka filenya. iOS Base App. Tunggu, kalian ngerti nggak ini? Aku takutnya ngomong nanti kalian belum ngerti yang materinya Bu Anita. Jadi, tahu.open, kan kalau misalnya udah Fstream itu ada dua yang wajib, ada open, ada close. Ya kan? Open itu buat ngebuka dulu. Buku TXT, ini nama filenya. Kalian bisa ganti bebas. Misal kalian mau buat driver TXT gini. Namanya bebas sesuai kebutuhan kalian gitu. Jadi tergantung apa yang ingin kalian buat filenya, kalian namanya bebas gitu. Yang penting endingnya txt dan harus pakai petik dua ya buat penamaannya. Kayak gitulah. iOS Base App ini itu buat menambahkan data di akhir file. Jadi misal aku cari contoh aja di sini. Nah di sini ada data, misal judul buku yang kayak gini kan. Habis itu, kalian menggunakan iOS Base App buat nambahin data lagi. Nah, nanti kalau pakai iOS Base App, data yang ditambahkan itu di bawahnya yang terakhir kali diisikan. Anggap aja ini kosong. Nah, anggap aja ini kosong. Kalau kalian pakai iOS Base App, lalu nambahin data, nanti datanya muncul di sini. Di data paling bawah atau data setelah data paling akhir gitu loh. Kalau bingung tanya. Lanjut ke belajar CPP. Yang tadi, ini ada banyak ya, bukan cuma iOS Base App. Di modul ada, kalian bisa cek aja macam-macamnya. Kalau nggak salah udah sama temanku udah dibuatin atau enggak Bu Anita udah ngejelasin. Kalau kalian bingung, tanya ChatGPT aja macam-macamnya ada apa aja banyak kok. Sik. Aku lupa ini apa namanya ya. Kita langsung buka ChatGPT karena tujuan kita di sini. Hotspot belum dihidupkan. Sebentar. Nah, oke udah. Tik. Lama-lama. Ayo, nah gini. Semisal, aku nggak tahu namanya apa, jadi kita copy ini aja. Loh, kok hilang? Nah, berikan contoh lain dari apa ya? Promnya apa saja
jenis lain dari perintah basi file selain. Oke, coba. Nah, ini ada macam-macam ya. Kalian bisa tanya ChatGPT untuk belajar. Kalau kalian bingung ada apa aja, kalian bisa tanya ke ChatGPT. Ini ChatGPT agak error, guys. Jadi, harus nunggu selesai, lalu kita refresh dulu, baru muncul gitu loh. Ngeselin memang. Nah, ini nih. Ada macam-macam kan? iOS base add, iOS base run. Kalian nanti bisa cek aja sendiri macam-macamnya apa, fungsinya apa. Jadi, kayak beda-beda ini kayak apa ya? Beda nama, itu penerapannya juga beda-beda. Karena kita pakai iOS Base App ini yang paling template, nanti buat nambahkan file. Jadi, yang lain-lain kalian juga pelajari, siapa tahu nanti di program itu bakalan kepake. Oke? Kita lanjut aja, ini udah selesai. Lalu, tahu judul ini apa? Ini adalah cara buat masukkan data ke dalam filenya. Jadi, kita biasanya kan ini cout kan? Biasanya kan kalau mau masukin munculin file itu kan cout. Nah, kalau misalnya mau masukin file itu Kak masukkan tahu atau nama fstream-nya yang ini, lalu sama kayak cout kurung tutup, stringnya apa. Oke? Kalian juga bisa masukkan variabel, misal ini jangan judul tapi apa ya? Nama driver. Gini. Habis itu Gojek dot nama misal. Wis kayak gini nanti bakalan masuk Gojek namanya. Gojek nama belum ada isinya ya. Oh, udah. Gojek nama, nanti berarti bakal muncul Putra. Kita coba run. Set. Oke, nanti akan muncul driver txt. Nah, ini driver txt muncul. Nah, muncul udah nama driver Putra. Kalau misal kita mau nambahkan lagi, jadi misal kita mau nambahkan lagi, ini hapus saja karena nggak kepake. Nama driver, siapa ya? Faisal. Kita run lagi. Nanti driver txt muncul Faisal. Nah, munculnya itu di bawah setelah data terakhir. Ini kok jarak 2, Kak? Tadi sama aku di inline 2 kali. Nih loh, di inline-nya 2 kali, jadi otomatis jaraknya ada 2 ya. Kalau misal nggak di jarak, munculnya gimana, Kak? Gini. Kalau nggak di jarak, munculnya driver txt. Nah, pas di bawahnya. Kayak yang aku jelasin tadi ya. Aman? Lalu, ini aku cuma bakal bahas tentang ngebuka dan menutup. Itu sudah ya. Ini open, setelah di open, di close sudah. Sekarang, bagaimana cara buat ngebaca filenya? Cara ngebaca file biar nanti filenya yang ada di dalam driver txt ini akan muncul di outputan. Oke. Karena aku lupa, mari kita nyontek. Sabar, apa fungsinya Daya? Baca buku enggak? Cek ketersediaan buku. Baca buku? Oh ya, baca buku. Nah, oke, kita copy. Belajar. Sip. Nah, pertama-tama kita perlu buat string baru, string line. Fungsinya buat apa, Kak? Jadi, string ini nantinya akan masuk ke dalam di sini. Aku jelasinnya gimana biar kalian nggak bingung. Oh, gini. Jadi, string line ini fungsinya buat apa? String line ini fungsinya buat menyimpan string dari data driver yang nantinya ketika misal nama driver Putra udah disimpan ke dalam string line, nantinya line-nya ini bakal di-cout, jadi akan muncul ke sini. Nah, di sini awalnya tadi kan pakai fstream buat masukin data. Untuk munculin data kita pakai ifstream. Nanti ada offstream juga. Kita satu-satu aja. Ifstream file buku txt. If file is open. Ini buat kondisional aja. Jadi kalau misal filenya sedang terbuka, kita langsung masuk ke perulangan. Jadi kayak gini perulangannya. Kalau get line, file line. Maksudnya apa, Kak? Jadi ketika ini file kayak tadi ya, tahu ya. Bisa kita bebas ngasih nama. Ini tadi aku namain file, kita samain aja biar nggak bingung. Tahu. Oke. Ketika file tahu
sedang dibuka, kita akan get line. Get line itu apa? Ingat nggak kalian? Get line itu kan kita masukkan sebuah kalimat yang bisa spasi ke dalam line. Nah, jadi get line-nya kita ngambil dari file tahu dan akan dimasukkan ke dalam line. Cara ngebacanya gitu ya. Lalu, kita akan men-coutkan line-nya. Lalu ini cara kerjanya gimana, Kak? Jadi begini. While get line tahu sama tahu line. Jadi, kita akan pakai perulangan ketika di driver txt ini, gampangnya ketika masih ada isinya, maka akan terus di-coutkan. Coba ya kita, kayaknya bingung deh kalau aku yang ngomong kayak tadi ya. Nih, kita sambil coutin aja biar mungkin kalian nggak bingung. Tahu, oke, buku txt kita ganti driver. Driver. Oke. Not previous declaration as std fstream tahu. Udah di-close kan? Kenapa nggak bisa ya? Di line di sini tadi bisa. Kita giniin aja. Kalau error, caranya adalah buat fungsi tampil. Oke, kita tempel di sini. Oke, kita panggil fungsinya. Coba ya, siapa tahu bisa. Oke, aman. Nah, di sini kita langsung masukin data dulu kan. Ini Faisal kenapa sendiri ya? Oh ya, tadi ada masukkan nama, dipanggil nggak di sini? Ini hapus. Perlu tapi sih. Oh, gini aja biar nggak bingung. Ini cout-nya hapus. Oke, kita run lagi. Nah, ini udah muncul ya. Ini 02, lalu putra. Kita coba cek di driver. 02, lalu putra. 01, 1, 2, 3, 1, 2, lalu Faisal. Benar ya, 02 Faisal. Ke bawah Faisalnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu udah gak muncul lagi. Gimana Kak, kok bisa muncul semua kayak gini? Nah, itulah fungsinya tadi kita pakai perulangan yang ini. While getLine tahu. Fungsinya dari yang ini, itu adalah nanti program akan membaca mulai dari yang paling atas, nomor 1. Nah, nanti nomor 1 ini kan masih ada indeksnya. Kan ini indeksnya sampai berapa? 10 kan? Nah, ketika masih ada indeks 1, ini akan dimasukkan ke dalam variabel line tadi. Variabel line ini. Jadi, line ini awalnya akan kosong. Lalu line akan menyimpan data dari baris pertama. Baris pertama kosong, lalu di-coutkan kosong. Benar ya? Lalu next dipakai perulangan ke baris kedua. Di baris kedua masih ada isinya tapi kosong. Nggak apa-apa, dimasukkan lagi ke dalam line, di-coutkan kosong. Pakai perulangan lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga ada isinya, nama driver putra, dimasukkan ke dalam line, di-coutkan. Terus kayak gitu diulang, kalau misal ada isinya dicoutkan, ada isinya dicoutkan, diulang terus, sampai di sini indeksnya udah mentok. Sampai udah nggak ada lagi. Nah, kalau indeksnya udah nggak ada, perulangannya akan berakhir dan masuk ke tahu close. Jadi filenya langsung ditutup. Aman? Lalu, ini ditutup sudah. Next apa ya? Offstream. Aku lupa. Oke, kita kembali mencontek lagi. Aku ada nggak ya offstream di sini? Offstream. Aku ada yang pakai. Oh, ini paling atas. Nah, di sini ada ifstream dihapus buku. Bedanya, tadi kan kita pakai fstream, udah ifstream, offstream. Bu Anita udah ngejelasin nggak sih? Tapi kalian ngerti nggak pertanyaannya ya? Aku juga agak lupa, jujur aja. Temp file dipanggil di mana aja? Offstream.
String while get offstream ada lagi nggak? 5 offstream file buku txt. Aku lupa. Jujur aja aku lupa. Timbang sok tahu mending tanya AI. Fungsi offstream. Ketimbang sok tahu mending tanya AI. Timbang sesat. Kok alih, Re? Offstream dengan std offstream. Membuka file, menulis data, mengelola file, membuka menutup. Se. Tadi kita pakai apa ya di awal? Fstream. Tahu. Oh, ya, gini. Aku tunggu, sebelum itu aku perlu memastikan. Se. Jika ingin Fstream, offstream, oke. Perbedaan. Seingatku ya, Fstream tuh buat pemanggilan awal. Jadi semisal kita perlu Fstream itu di main paling awal banget. Se. Apaan nih? Kenapa kayak gini? Jadi kita perlu Fstream itu cuma sekali panggil yang gunanya buat nunjukin ke program kalau kita akan melakukan operasi file gitu loh. Kayak include, semacam include gitu. Tapi nggak harus. Aku lupa kenapa Fstream dipakai di program ya. Sebentar. Kapan menggunakan Fstream jika Fstream? Oke. Oke. Gini. Enggak. Aku salah, sok tahu. Jadi, yang kita lakuin ini tuh off-stream. Kalaupun diubah gini, harusnya aman. Jadi yang kita lakuin ini itu off-stream. Bedanya off-stream sama F-stream apa, Kak? Off-stream itu fungsinya kayak yang tadi aku jelasin awal buat masukin data ke dalam file. Itu pakai off-stream. If-stream itu buat ngebaca data untuk dikeluarin ke dalam outputan. Jadi off-stream buat ngemasukin, if-stream buat ngeluarin. F-stream itu buat double. Kalian kalau pakai F-stream itu bisa buat masukin atau ngeluarin data. Jadi paket lengkap lah. Jadi kayak 2-in-1 gitu gampangnya. Cuma untuk masukin data aku lebih saranin pakai off-stream. Tadi kan aku pakai F-stream kenapa? Karena di programku itu yang ini aku pakai F-stream itu karena di dalamnya bukan cuma buat bukan cuma buat masukin data, tapi juga buat memanipulasi data di dalamnya. Jadi pakai F-stream gitu, karena lebih kompleks. Cuma kalau kalian mau masukin data aja, aku saranin pakai off-stream aja. Untuk manipulasi data yang aku omongin tadi itu kalian nggak perlu pikirin, karena nggak akan masuk praktikum. Aku kemungkinan besar aku nggak akan ngebuat soal kayak gitu karena aku juga nggak kepikiran mau ngebuat soal kayak gimana. Kurang lebih ya kayak gini aja, 43 menit, OTW 44 menit. Selamat menonton bagi kalian yang ingin belajar, alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir walaupun mungkin penjelasannya agak belibet atau bingung gimana lah, nggak apa-apa. Kalian boleh banget kok tanya lagi, nggak apa-apa, nggak perlu gengsi, nggak perlu takut, nggak enak atau gimana. Anggap aku temanmu aja lah, jangan apa ya, nggak usah senioritas sampah, nggak usah, nggak seru pakai senioritas, lebih enak kayak temen gitu guys. Jadi ya nggak apa-apa, udah santai aja tanya ke aku nggak apa-apa, ngerepotin juga apa-apa. Namanya eh passion lah anggapannya. Ya kurang lebihnya kayak gini. Kalau ada yang bingung tanya, nggak apa-apa. Ketimbang praktikum kalian bingung, mending tanya aja. Aku nggak kerepotan kok, seriusan. Terus apa lagi ya? Oh ya, besok kan praktikum terakhir. Jadi ya, ini mungkin juga video terakhir yang aku buat buat kalian. See you. Kalau semester depan ada struktur data sih. Struktur data tuh praktikumnya 2 kali lipat lebih susah daripada PEMDAS. Dan aku saranin banget kalian harus lebih lagi belajarnya. Untuk yang PEMDAS kalian mungkin masih bisa santai. Cuma kalau struktur data kalian santai, kalian bakalan sangat amat ketinggalan. Jadi tetap semangat lah ya. Untuk semester 2,
Aku nggak tahu ini sistemnya Asprak gimana, karena yang ngurus kayak rollingan mungkin aku bisa megang kelas lain atau aku udah gak megang kelas lagi. Tapi yang pasti aku tetap Asprak. Tapi aku nggak tahu apakah tetap pegang kelas kalian atau ganti, itu keputusan admin, ketua Aspraknya. Nanti mungkin aku coba diskusi lah sama teman-teman Asprak juga bakalan gimana ke depannya, juga mungkin nanti dapat arahan mesti dari Bu Anita atau Pak Riki ya. Kalau ada kesempatan ya bisa aja kita ketemu lagi semester depan dan aku lagi yang megang kelas kalian, megang kelas kalian. Bisa jadi juga bukan aku, tapi yang pasti aku tetap Asprak kok. Jadi ya kita masih bisa ketemu lah di pertemuan-pertemuan berikutnya di semester 2 struktur data. Ya tetap semangat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.